Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azuhra dengan NIM 642100768 dari kode kelas 641A05. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bank. Sejarah perbankan di Indonesia. Lembaga perbankan yang hadir di Indonesia pertama kali tentunya tidak terlepas dari kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1746, VOC mendirikan Bank Van Lening untuk mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Indonesia. Seiring perjalanannya, Bank Van Lening tidak beroperasi dengan baik. Akhirnya, pada tanggal 1 September 1752, didirikan Bank Courant and Bank Van Lening. Namun, Bank Courant Bank Van Lening juga tidak berhasil beroperasi dengan baik, yang berakhir dengan kebangkrutan. Bank Belanda yang berhasil berkembang dan menjadi cikal bakal Bank Sentral Indonesia adalah De Javase Bank. De Javase Bank didirikan pada tahun 1828. Pemerintah Hindia Belanda memberikan monopoli kepada De Javase Bank untuk mengeluarkan uang yang mana pengedaran uangnya ditangani oleh pemerintahnya sendiri. Sejak saat itu, De Javase Bank dikenal dengan Bank of Issue atau bank sirkulasi. Meski belum menjadi bank sentral secara penuh, De Javase Bank memiliki fungsi sebagai bankir untuk pemerintah Hindia Belanda. Hal ini disebabkan De Javase Bank hanya menjalankan beberapa tugas yang bisa dilakukan oleh bank sentral. Beberapa tugas yang dijalankan oleh De Javase Bank antara lain yang pertama, surat utang jangka pendek, yang kedua, mengeluarkan uang kertas, dan yang terakhir yang ketiga yaitu menjadi pusat clearing. Menjelang Perang Dunia Kedua, Hindia Belanda melikuidasi 3 bank Jepang yang beroperasi pada saat itu. Namun, ketika Jepang menguasai Asia Pasifik, bank-bank Belanda, Inggris, dan beberapa bank lainnya, Bank Cina dikuidasi oleh pihak Bank Jepang. Pada saat itu, Jepang hanya ingin mengendalikan seluruh keuangan pada satu bank. Bank tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia, bank yang dioperasikan oleh Putra Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, De Javase Bank mulai beroperasi kembali dan berfungsi sebagai bank sentral. Meskipun pada saat itu De Javase Bank masih menjadi badan usaha swasta dan beberapa bagian sahamnya masih dimiliki oleh tangan asing. Akhirnya, pada tahun 1951, De Javase Bank dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Sejak Indonesia merdeka dan sekutu berhasil mengalahkan Jepang, akhirnya bank-bank Belanda dan bank-bank asing kembali beroperasi. Pada tanggal 2 Januari 1946, Gubernur Jenderal Hindia Belanda memberikan izin pembukaan kembali bank Belanda yang ada di Indonesia. De Javase Bank masih beroperasi sebagai bank sentral dengan berkedudukan sebagai badan usaha swasta. Akhirnya, pada tahun 1953, untuk memberikan kemudahan menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan perekonomian lainnya, ditetapkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Undang-undang tersebut dikeluarkan karena masih mengingat bahwa De Javase Bank masih berbadan hukum sebagai perseroan terbatas atau disebut juga dengan PT, dan belum bisa leluasa dalam menerapkan kebijakan perekonomian. Dan yang terakhir, pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia didirikan dengan berkedudukan sebagai bank sentral. Yayasan Pusat Bank Indonesia dilebus ke dalam Bank Negara Indonesia. Seiring waktu berjalan, pemerintah Indonesia melakukan pemantapan kedudukan Bank Negara Indonesia. Akhirnya, ketika konferensi meja bundar atau disebut juga dengan KMB, pemerintah Indonesia dan Belanda setuju untuk mengubah fungsi Bank Negara Indonesia menjadi
bank umum, yang awalnya menjadi bank sentral. Sekian materi tentang sejarah bank dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.